Baik, mitra-mitra agro, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, semangat pagi. Tema kali ini yang akan saya bawakan adalah tentang singkong, ya, tentang singkong. Karena singkong ini dibudidayakan, ada yang diambil buahnya, ada yang juga diambil untuk acinya, ya. Baik, saya lanjutkan ya, mitra-mitra sahabat-sahabat agro. Cerita kita tentang kali ini adalah tentang budidaya singkong. Ya, barangkali ada yang belum mengenal dengan saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara. Ya. Nah, teman-teman sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa tanaman apapun itu selalu akan membutuhkan yang namanya keseimbangan, ya. Ya, tanaman tentu saja kita tahu membutuhkan udara, tanaman membutuhkan benih yang bagus untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian kebutuhan air, dia membutuhkan unsur pupuk makro dan unsur pupuk mikro, ya. Ini adalah sebagai pupuk makronya adalah pupuk yang barangkali biasa diberikan, yang seperti biasa yang sudah kita berikan, ya. Kemudian pupuk mikro ini adalah berbagai unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, ya. Sementara pupuk makro dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, sebelum kita menanam tanaman singkong, tentu saja kita perlu melakukan penyiapan lahan, ya. Lahan perlu dibersihkan dari gulma tentu saja dan rumput, ya, karena ini sangat mengganggu tanaman-tanaman muda singkong, ya, ataupun singkong yang masih muda. Jadi gulma dan rumput ini sangat mengganggu tanaman singkong muda, ya. Nah, sebelumnya tentu saja kita taburkan dolomit, ya, kurang lebih sekitar 300 kilo per hektarnya kita ratakan, ya. Kemudian pada kondisi tanah-tanah yang ringan atau gembur itu cukup dibajak atau dicangkul sekali, kemudian diratakan dan bisa langsung ditanami. Kemudian kondisi tanahnya bila agak berat, perlu dibajak 1-2 kali, kemudian dibuat guludan, baru kemudian ditanami. Untuk tanaman yang lebih berat lagi, ya, tanahnya berat dan berair, maka ini perlu dibajak dan dicangkul 2 kali. Ya, atau barangkali sampai lebih, supaya apa? Supaya bagus, ya, supaya nanti pelikarannya bagus dan supaya nanti akar membentuk singkongnya. Jadi perlu dibajak lebih dari 2 kali kadang-kadang, ya. Kemudian dibuat guludannya. Kemudian tentu saja karena ini berair, maka tanaman ini kurang begitu suka juga dengan kondisi air ataupun berair, maka perlu dibuatkan saluran drainase yang baik, ya, baru kemudian ditanami. Nah, untuk kondisi lahan yang miring, maka perlu dilakukan dengan sistem konservasi tanpa olah tanah pun bisa. Ya, kemudian olah tanah dengan minimal dengan cara larikannya, kemudian dibajak dengan traktor, ya, kemudian yang dibajak miring dengan singkal miring, baru kemudian dibuat guludan sesuai dengan kontur tanah yang ada. Kemudian tebarkan kalau kita menggunakan dengan pupuk makro, ya, 0,5 hingga 1 ton pupuk kandang, ya. Kemudian bisa ditambahkan di situ 8 hingga 10 kotak glio untuk mencegah cemaran jamur ataupun penyakit yang lain yang ada di dalam pupuk kandang. Tentu saja ini pupuk kandang sudah jadi 0,5 sampai 1 kilo, ya, ini kita berikan 8 hingga 8 kotak glio, ya, ini untuk sekitar 0,5 hingga 1 ton, ya. Dan ini untuk membantu supaya cemaran jamur tidak berkembang pada pupuk kandang yang sudah kita berikan. Nah, pupuk kandang ini yang kita sudah jadi, kita katakan yang sudah jadi adalah yang sudah 5 sampai 6 bulan yang sudah kita diamkan, ya, sudah kita diamkan. Jadi selama itu kita diamkan, kita aduk, kita rata pupuk kandangnya yang sudah jadi, ya, sudah jadi, yang sudah bisa diberikan ke tanaman. Nah, untuk penyiapan bibit atau steknya, ya, teman-teman ataupun mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, maka stek ini bisa diambil dari batang tengah ubi kayu yang berumur kurang lebih sekitar 8 sampai 12 bulan. Dan ini harus bebas hama ataupun bebas dari penyakit. Ya, kemudian pemotongannya dengan menggunakan pisau yang tajam supaya tidak merusak tunas ataupun mata tunas ataupun kulit batang. Ya. Dan sebelum ditanam itu bisa kita rendam dengan 50 cc, 10 cc
hormonik dalam 10 liter air, atau kurang lebih sekitar 5 tutup POC-nasa dan 1 tutup hormonik dalam 10 liter air. Atau bisa kita juga gunakan dengan 2 sendok supernasa dalam 10 liter air, kita aduk, kita ratakan, kita diamkan dulu, dan kemudian kita peram kurang lebih sekitar 30 hingga 60 menit ya. Jadi jangan terlalu lama, cukup sekitar 30 hingga 60 menit kita masukkan ke dalam air tersebut. Baru kemudian kita angkat, kita tiris, lalu kita kering anginkan terlebih dahulu. Ya, ini untuk penyiapan bibitnya ataupun steknya. Untuk penanamannya kita bisa lakukan dengan stek yang sudah kita tiriskan tadi. Kita tanam dengan tegak ya, jangan sampai terbalik. Kemudian 2/3 bagiannya masuk ke dalam tanah. Nah, setiap lubangnya ini kita lakukan 1 stek saja. Jarak tanamnya ini menyesuaikan dengan jenis tanahnya, jenis tanamnya, dan kemudian sistem yang mau digunakan. Misalnya adalah jenis kapro, ya kalau misalnya digunakan dengan monokultur, maka jarak tanamnya adalah 100 cm ya kali 70 hingga 80 cm. Kalau kita melakukan dengan cara tumpang sari, maka jaraknya adalah 120 cm kali 100 cm. Maka kalau kita hitung-hitung, maka kebutuhan 1 hektarnya adalah kurang lebih sekitar 8.000 stek yang akan kita tanam di lahan. Nah, untuk penyiraman pertamanya kita bisa lakukan dengan supernasa ditambah dengan bio. Jadi 1 sendok supernasa ditambah dengan 1 sendok bio dalam 10 liter air, kita aduk secara merata terlebih dahulu. Baru kita kemudian siramkan sesuai dengan kebutuhan, yang penting merata dan basah ya. Cukup basah, merata dan basah. Kita gembor ya, kita gemborkan kepada tanaman untuk penyiraman pertamanya. Penyulaman bisa dilakukan setelah 1 bulan atau 30 hari setelah tanam. Jadi kalau kita lihat tanamannya tidak berkembang dalam 1 bulan ini, maka penyulaman bisa kita lakukan ya setelah 30 hari setelah tanam. Untuk pemupukannya, ini kita bisa campur 6 kilo supernasa atau dengan kita menggunakan dengan granul 50 kilo, ya dicampur dengan urea, SP36, kemudian KCl per hektarnya, kemudian kita tabur di sekitar 10 cm di sekitar tanaman, ya kemudian pupuk susulannya kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Nah, kemudian penyemprotan POC-nasa dan hormoniknya yaitu 4:1 di bulan 1 dan 2. Kemudian 5:2 di bulan 3, 4, dan 5. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita bikinkan tabelnya ya teman-teman semua. Di awal tanam kita menggunakan dengan supernasa, ada SP36, ini bisa kita campurkan. Kemudian bulan pertama penyemprotannya dengan POC-nasa dan hormon, kemudian ada urea dan KCl. Bulan kedua kita lakukan tetap penyemprotannya 4:1, bulan ketiga adalah 5:2, ini sekitar 10-15 hari sekali ya teman-teman semua ya. Ini ukuran tangkinya adalah 12 hingga 15 liter air. Ya, ini adalah supernasa per hektarnya. Jadi supernasa ini diberikan di awal tanam ya, cukup di awal tanam saja ya. Kalaupun mau ditambah 3 kilo setelah 1 bulan tanam boleh ya. Jadi 6 kilo di awal tanam, kemudian ditambah 3 kilo di bulan pertama untuk membantu andai kata kondisi tanahnya berat atau memang kita ingin mendapatkan hasilnya lebih baik dengan cara dikocorkan tentu saja. Ya. Kemudian pemeliharaannya kita lakukan dengan penyiangan di bulan pertama dan ketiga, kemudian dilakukan juga pembumbungan pada bulan yang sama yaitu bulan pertama dan bulan ketiga. Nah, untuk pengendalian hama penyakit ini tentu saja sesuai dengan kondisional, tapi untuk mencegah jamur, maka bisa kita lakukan pada saat kita penyiraman supernasa dengan bio tadi, kita bisa lakukan dengan penyiraman, ya, kita gemborkan ya di awal tanam. Kemudian untuk hama dan hamanya kita bisa semprotkan ataupun dengan menggunakan BVR ataupun dengan korin, ya. Kita campurkan, kita semprotkan di bulan-bulan awal untuk mencegah adanya kutu ataupun apis yang mulai menyerang pada bagian pucuk-pucuk tanaman. Tentu saja setelah mulai berdaun 3 ke atas ya, tentu saja teman-teman semua. Nah, ini adalah bercak daun atau Cercospora henningsi ya, ini adalah tandanya adalah seperti ini adalah gejala jamur. Ya, ini bisa kita lakukan ya dengan cara kita sebarkan bio di bagian bawah. Jadi dengan pupuk kandang yang sudah matang atau kita gemborkan dari sejak awal ya, ditanam awal ya. Kemudian bercak daun konsentris seperti itu ya, ini juga karena jamur.
maka bisa digemburkan dari sejak awal ya. Jadi glio ini kita larutkan di dalam air, kita gemburkan supaya menyirami seluruh tanaman di bagian atas ya, di bagian atas supaya jamur-jamur nanti yang di bagian atas juga bisa cemaran jamur tadi bisa terkondisikan ya, terutama juga di bagian bawah daun. Jadi kita gemburkan ya, sebaiknya kita gemburkan saja, dicampur dengan air kita gemburkan ataupun kita siramkan. Kemudian untuk penyakitnya ada bercak daun bakteri seperti ini gambarnya ya, kemudian ada layu bakteri ya, ini bisa kita sebar juga glio dari sejak awal dengan pupuk kandang yang sudah matang ya, dari sejak awal. Ini tentu saja karena biasanya serangan-serangan ini terjadi karena campuran pupuk kandang yang membawa cemaran-cemaran bercak daun bakteri ataupun layu bakteri. Ya, kemudian ada keminding tepung. Lah ini tadi saya sampaikan ada baiknya kita lakukan dengan penyemprotan ya, terutama dengan BVR yang kita punya sekarang ini. Ya, sementara sambil menunggu produk-produk yang lain seperti Pestona, Pentana dan Aero mungkin nanti akan segera hadir kembali untuk membantu untuk mengendalikan ya, terutama kepinding tepung ataupun apis ya, termasuk juga rayap yang suka menyerang pada tanaman-tanaman tanaman singkong kita ya, karena singkong kita juga dianggap oleh rayap ini barangkali tanaman yang bisa diserang ya, mudah diserang. Jadi cukup berhati-hati supaya tanaman rayap ini bisa kita cegah mulai dari sejak awal ya. Kita semprotkan Pestona barangkali nanti kalau kita punya cadangan Pestona. Ya, kemudian ini adalah uret ataupun uret ini sangat mengganggu, terutama kalau kita menanam singkong setelah tanaman tebu misalnya begitu, atau tanaman-tanaman di mana di situ di sekitarnya ada bahan-bahan organik yang tersisa, maka uret dengan cepatnya akan berkembang biak ya. Ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama adalah kita bisa menanam dengan tanaman-tanaman wijen di antara tanaman-tanaman singkong ya, atau mungkin kita juga menanam ataupun menyemprotkan dengan BVR dari sejak awal ya. Dari sejak awal kita sebarkan dengan dicampur dengan dedak atau bekatul ya, kita gantul dengan Pestona kalau kita masih memiliki persediaan Pestona ya, kita siramkan atau kita taburkan dedak halus tadi, kita siramkan atau kita campur dengan Pestona, kita tebarkan di sekitar tanaman singkong. Kemudian kutu perisai ya, di mana-mana ini kutu sangat mengganggu ya, singkong ini cukup mengganggu, maka bisa kita semprotkan dengan Pentana kalau kita masih memiliki produk Pentana ini ya. Kalaupun tidak ada, maka kita semprotkan dari sejak awal BVR ini untuk mencegah hadirnya kutu perisai dari sejak awal. Nah ini untuk panen, ini biasanya panen stek ini biasanya dimulai dari 18 hingga 12 bulan ya, dengan diameter batangnya kurang lebih sekitar 2 cm, dan stek ini bisa dilakukan ya untuk dijadikan bibit lagi. Tentu saja harus diperlakukan yaitu disimpan di tempat yang teduh, dan ini dilakukan penyimpanan kurang lebih sekitar 30 hari. Nah, ada beberapa testimoni yang bisa kita lihat di sini, yaitu kerjasama antara NASA sendiri dengan SNV ya. Misalnya di sini ada namanya petani Nur Said di sini, ya, itu produksinya hingga mencapai 8 ton, ya, mencapai 8 ton untuk luas hektar, setengah hektar, ya, 8 ton, ya, kurang lebih ya, sekitar setengah hektar mendapatkan 8 ton. Ya, ini kemudian ada Sugini ya, ini tanamannya adalah sama ya, menggunakan luasannya kurang lebih sekitar 1/4 hektar ya. Ini produksinya yang sebelumnya 3 kilo per pohon sekarang menjadi 7 hingga 8 kilo per pohon. Yang sebelumnya Pak Nur Said tadi 3 kilo sampai 5 kilo per pohon menjadi 5 sampai 7 kilo per pohon ya produksinya. Ya, ini adalah kesaksian dari Selangor Malaysia, di mana menggunakan tanaman singkong ini dengan cara direndam dengan menggunakan green start terlebih dahulu, baru kemudian ditanam ya, jangan terlalu lama merendamnya ya. Kemudian adalah kerjasama tadi SNV ya dengan Australian Aid, NASA ya sebagai pupuknya. Ini dilakukan di lapangan ya, dan ini adalah panen singkongnya ya, ini adalah panen singkongnya yang mendapatkan penambahan yang kurang lebih menjadi cukup bagus ya. Ini
seperti itu ya, panen dengan kita kolaborasi dengan berbagai pihak ya dimanapun berada ini tanamannya seperti itu. Dan ini adalah kita sosialisasi di sebuah kelompok tani singkong ya, dari kelompok-kelompok tani, kelompok usaha dari merek seperti Rose Brand ya di daerah Lampung ya. Jadi ini adalah kita sosialisasi di sana bagaimana menggunakan teknologi NASA ini supaya kita bisa mendapatkan karena di sana diambil adalah tepungnya, maka kita mendapatkan rendemen asinya supaya meningkat dengan menggunakan teknologi NASA ini. Ya, baik teman-teman mitra-mitra semua, ini adalah cerita tentang singkong ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Ikuti kepada video-video yang berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.